Brand ambassador pun tetap sampai hari ini saya masih menerima DM dan saya jawab. Bahkan ada beberapa lender yang buat saya bisa berkomunikasi baik gitu ya. Bahkan saya bisa teman media yang hadir hari ini, terima kasih atas waktunya dan bersedia untuk hadir di undangan kami. Saya di sini bersama sebelah kanan saya Pak Ahmad Pitoyo, ya Pak Ahmad Pitoyo. Beliau adalah ketua paguyuban dari lendernya Dana Syariah Indonesia. Di sebelah kiri saya ini Mas Fajar. Beliau adalah ketua bidang hukum dari paguyuban lendernya Dana Syariah. Baik, pertama-tama yang ingin saya sampaikan bahwa teman-teman mungkin sudah melihat pemberitaan dan juga rilis yang sudah kami sampaikan bahwa ada sebuah perusahaan peer-to-peer lending yang bernama Dana Syariah Indonesia yang sudah berizin OJK dan juga diawasi langsung oleh OJK. Saya adalah sebagai brand ambassador bersama dengan Ica, saya dan Ica sebagai brand ambassador dari Dana Syariah terhitung sudah 3 tahun, ya, sudah 3 tahun. Dana Syariah ini sudah kurang lebih dari tahun 2018 ya, dari 2018 izinnya ada dari 2021 Februari. Berjalan waktu, kemudian di pertengahan tahun 2025 mengalami kegagalan bayar kepada para lender, atau mungkin kalau yang belum paham, kepada para nasabah-nasabahnya. Apa yang terjadi? Banyak hal yang disampaikan ke saya, kemudian masuk melalui media sosial, ya, DM langsung bertanya, Mas, apa yang terjadi dan sebagainya. Karena saya sebagai brand ambassador, tapi posisi saya sebagai brand ambassador memang dibatasi dengan pasal-pasal yang ada di kontrak. Saya tidak ada di dalam internal manajemen perusahaan, tidak juga ikut di dalam operasional, tidak mengetahui apa yang menjadi sistem mekanisme seperti apa di dalam dan sebagainya. Saya hanya tahu apa yang dijelaskan ke saya, termasuk apa produk yang nantinya akan saya publikasikan kepada masyarakat. Kemudian semua pertanyaan saya langsung sampaikan ke pihak DSI. Nah, berjalan waktu karena proses terhambatnya dana dari para lender ini, ya, tidak bisa dikembalikan. Akhirnya memang OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang memang sebagai lembaga negara yang bertugas untuk menangani sektor keuangan, masuk untuk bisa mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya, mengaudit, dan audit itu masih berjalan sampai hari ini, ya Pak, ya. Masih berjalan sampai hari ini. OJK terus mencari, menggali informasi dan semua hal terkait dengan sistem yang terjadi. Kemudian teman-teman para lender dari DSI ini membentuklah satu komunitas bersama yang disebut dengan paguyuban lender DSI. Nah, Pak Ahmad Pitoyo ini adalah ketuanya. Jadi dalam hal ini saya sebagai orang yang pernah bekerja sama sebagai brand ambassador di Dana Syariah. Yang saya mau sampaikan hari ini adalah bahwa di dalam lender-lender yang ada ini, kondisi mereka yang ingin saya suarakan sebenarnya, kondisi yang mereka mengalami kesulitan untuk menarik dananya. Sementara di dalam itu isinya, saya dapat informasi banyak dari Pak Pitoyo adalah banyak sekali para pensiunan di sana, ya, dananya tertahan. Ada yang untuk pengobatan keluarganya, ada yang dana pendidikannya di sana yang tertahan. Maka saya di sini merasa punya tanggung jawab moral untuk bisa membantu, paling tidak menyebarluaskan, agar hal ini bisa terdengar oleh orang-orang yang punya atau pihak-pihak yang punya wewenang lebih luas. Satu hal mungkin yang menjadi catatan kami adalah kami terus ingin mendorong agar Otoritas Jasa Keuangan juga bisa terus membantu, memberikan solusi, memberikan arahan agar permasalahan yang menyangkut banyak orang, jumlahnya sampai hari ini
Paguyuban 4.200. Yang ada di paguyuban itu 4.200 ya. Total 1,2. Dan dana yang tertahan itu menurut sudah diverifikasi oleh tim paguyuban adalah 1,2 triliun. Jumlahnya sangat besar sekali. Dan banyak kepentingan orang di sini yang memang tertahan. Nah, banyak dari teman-teman lender yang akhirnya sekarang sama saya jadi bisa ngobrol gitu dia lewat DM ya. Artinya mereka berkeluh kesah menyampaikan Mas Bude ini saya mengalami bla 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 dan sebagainya. Saya sangat prihatin dan saya ingin hal ini bisa terdengar lebih luas lagi. Dan saya ingin membantu ya dengan tanggung jawab moral yang saya punya ya. Artinya apa yang bisa saya lakukan adalah menyebarluaskan supaya ada solusi yang konkret agar pengembalian dana ini bisa tuntas. Tentu kita mengharapkan lembaga-lembaga yang berwenang secara hukum kaitan dengan lembaga negara, para penegak hukum di sini bisa saling bersinergi untuk bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Nah kemudian saya juga dapat informasi dari Pak Pitoyo sudah ada beberapa kali mediasi antara perwakilan paguyuban lender dengan pihak BSI. Nah, nanti mungkin Pak Pitoyo bisa menjelaskan apa hasil dari mediasi yang sudah berjalan. Ya, kalau saya, posisi saya adalah mendukung dan ingin menyebarluaskan berita keadaannya para lender yang sekarang sudah mengalami kesulitan. Dan buat saya memang ini bagian yang harus saya lakukan. Mudah-mudahan saya berharap penyelesaian dari masalah ini bisa sesegera mungkin. Karena memang ini banyak orang yang menunggu-nunggu kapan ini diselesaikan seperti itu Pak ya. Nah itu yang bisa saya sampaikan pembuka di awal. Nah selebihnya nanti Pak Pitoyo akan menyampaikan bagaimana kondisi para lender. Karena beliaulah yang menjadi ketua paguyuban dan yang hari demi hari terus berinteraksi dengan para lender. Kondisinya seperti apa yang menjadi harapan dan termasuk mediasi yang sudah dilakukan seperti apa. Silakan Pak Pitoyo. Buat saya mungkin ini akan jadi banyak pelajaran ya, terutama sekali resiko-resiko yang ada dan kaitan dengan orang dan sebagainya. Walaupun semuanya sudah di awal saya sudah prepare dari sisi keamanan, dasar hukum dan sebagainya, tapi ternyata ada yang terjadi di luar perkiraan. Jadi ini akan jadi banyak hikmah. Mas Dude, tapi ada lender yang menyalahkan Mas Dude nggak sih? Ini karena Mas Dude menjadi brand ambassador, saya ikut nih di DSI. Akhirnya sekarang mengalami gitu. Kalau saya begini ya, respon dari lender semuanya itu buat saya bisa pahami ya. Karena kan jumlahnya besar sekali. Ya. Dan mereka memberikan respon ke saya itu cukup beragam dari waktu ke waktu tuh. Kalau sekarang, alhamdulillah sudah banyak yang bisa memahami. Ya, dari banyaknya DM yang masuk, saya coba bisa menjawab mungkin 80% saya jawab ini. Paling tidak ini niat saya untuk bisa menyampaikan apa yang saya tahu. Dan buat saya wajar mereka kebingungan cari informasi kemana. Yang mereka tahunya foto saya, ya pasti itu akan jadi tempat mereka bertanya. Tapi mereka bertanya, saya jawab semampu saya dan selebihnya saya lempar kepada yang berwenang ya BSI. Mas Dude tepatnya kapan sih? Udah nggak jadi brand ambassador lagi? Startnya di Agustus ya, Agustus. Tapi mulai dari Juni, Juli, Agustus, walaupun udah nggak jadi brand ambassador pun, tetap sampai hari ini saya masih menerima DM dan saya jawab. Bahkan ada beberapa lender yang buat saya bisa berkomunikasi baik gitu ya. Bahkan saya bisa bertanya banyak hal juga dan sebagainya. Jadi ya buat saya karena di sini niat saya untuk membantu. Saya juga paham ada kontribusi saya mungkin secara tidak langsung juga dalam hal, tapi ikut menyuarakan dan mengawal ini buat saya harus saya lakukan. Tapi mengganggu aktivitas Mas Dude nggak sih dengan adanya kasus ini? Pasti banyak DM. Kalau banyak DM ya pasti jelas lah ya. Tapi sejauh ini saya jawab semampu saya. Karena begini, saya memahami ya kondisi, karena kan kondisi ekonomi mereka kan berbeda-beda nih ya. Dan yang susah juga banyak sekali ya, jadi makanya tadi ada mediasi itu membuat saya sebenarnya menaruh harapan di mediasi itu. Ada pembayaran pertama itu ada harapan buat saya, artinya mereka bisa menerima haknya mereka. Mudah-mudahan ada mediasi berikutnya juga yang membawa kabar baik buat banyak orang. Tapi Kak, Pak Ica sendiri
Kalau Ica menyerahkan ke saya, ya, karena memang saya juga bilang sama Ica untuk kali ini memang biar saya yang bisa bersikap gitu ya, menunjukkan segala sesuatu, terutama bisa membantu lah para Ranger. Karena niat kita sama-sama bantu. Beberapa postingan juga saya collab sama Ica, sama grupnya teman-teman dari Pak Budiman dan sebagainya. Intinya adalah untuk menyuarakan aja kalau dari saya, karena semua hal yang saya suarakan batasannya hanya itu yang bisa saya berikan gitu ya. Mudah-mudahan suara yang kita sampaikan ini berdampak baik. Mas Dude mau klarifikasi deh soal isu Kak Ica katanya lulus FD hanya 5 tahun. Vlog Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.